Halo, back again with me Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di cerita horor. Ya, jadi K-popers horror stories. Ini udah ke part ke-6. Aku gak nyangka sih bakalan sepanjang ini partnya, dan mungkin aku akan lanjutkan lagi itu di part-part selanjutnya. Jadi aku akan bacain cerita kalian. Ini yang udah cerita yang kalian kirim di kolom komentar dan juga di DM Instagram aku. Makasih banyak yang udah kirim. Dan sebelum aku lanjut ke cerita, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya. Nah, kali ini maafin banget nih suara aku agak-agak serak gitu, tapi aku tetap mau membuat konten untuk kalian gitu ya. Jadi mohon dukungannya dan semoga aku cepat kembali lagi nih suaranya gitu ya. Menemani liburan akhir tahun kalian. Oke, yang pertama nih ceritanya, dia bilang kayak gini guys. Jadi beberapa saat yang lalu gitu ya, aku lagi dengerin lagu Hands Up tengah malam. Karena udah tengah malam, aku pikir suara keresak-keresak di luar. Aku pikir itu kucing, jadi dia pas dengerin lagu tuh ada suara kayak keresak-keresak gitu. Dia pikir itu kucing gitu kan. Aku cek, pas aku buka pintunya tuh nggak bisa dibuka. Padahal aku lihat kunci pintunya tuh kelihatannya kebuka. Jadi pas dia mau buka tuh nggak bisa. Tiba-tiba aku ingat kalau lagunya tuh belum dimatiin. Jadi aku kembali ke kamar untuk matiin lagunya. Pikir tuh pas dia lihat tuh, oh udah mati lagunya. Ternyata tuh belum, karena menit di lagunya tuh masih jalan gitu. Tapi nggak ada suaranya gitu. Dan lagunya juga terganti menjadi nggak ada namanya. Terus ada yang nyapa aku gitu. Dan aku langsung ambil selimut dan pura-pura tidur. Tapi yang nyapa aku tadi bilang, aku tahu kamu hanya berpura-pura. Aku hanya ingin berteman. Aku langsung keluar dari selimut. Aku yakin dia hanya ingin berteman. Dan jadinya dia berteman. Kenalan. Kayak I don't know. Kayak dia punya something deh, sampai dia bisa kayak ngerasain dan dengar sejelas itu. What do you think guys? Oke, lanjut lagi ke cerita kedua. Dia dari Vianida. Dia bilang kejadiannya pertengahan tahun 2020. Aku lupa bulan apa ya. Jadi itu malam-malam sekitar jam 6:30 pagi. Aku gak bisa tidur karena jadi aku nonton Funny Moments NCT gitu kak di YouTube. Ini banyak gak sih yang kayak gini juga nih? Jangan-jangan nih karena pandemi jadi tidurnya tuh agak-agak kacau gitu ya. Nah, pas lagi asik-asik aku ketawa karena tingkah laku bujang-bujang SM, CLA. Tiba-tiba ada suara cewek nangis kata dia. Nah, pas pertama denger aku kayak biasa aja gitu karena aku pakai earphone juga kan. Jadi aku kira itu back sound dari videonya gitu. Aku mundurin lagi ke menit yang tadi, aku dengar suara cewek nangis itu. Tapi kok nggak ada suaranya. Maksudnya kayak pas dia ulang, kok nggak ada? Tadi kayaknya ada deh. Terus jadinya tuh suara siapa tadi background si orang nangis itu gitu. Terus pas dia beraniin lepas earphone-nya yang aku pakai, dan ternyata suara tangisan cewek itu kedengeran lagi. Jadi ternyata emang bukan dari video itu guys. Oh my god. Akhirnya suaranya tuh dia pikir kayak itu suaranya ada di depan rumahnya dia gitu. Pas sadar itu bukan dari suara background, aku langsung tutup pakai selimut dan terus pakai earphone lagi sambil baca-baca surat pendek. Habis aku baca surat pendek, aku bilang ke ceweknya ini, si yang suara tadi itu ya, suara sambil merem dan diem kayak patung. Aku tahu kamu ada, tapi jangan ganggu aku ya, karena aku juga gak ganggu kamu. Dia kayak ngomong sama si makhluk itu. Kalaupun aku ganggu tanpa sengaja, aku minta maaf. Udah ya, kita ini hidup berdampingan dan kita punya alam masing-masing. Aku di alam aku, kamu di alam kamu. Abis dari itu aku langsung bangunin mama aku, terus minta peluk. Besok paginya aku cerita ke mamaku dan mamaku ikutan takut. Jadi mamaku ceritain ke adiknya yang punya something kayak gitu. Diceritain kejadiannya semalam itu. Dan kata tantenya, dia bilang kayak anakmu ini sebenarnya bisa lihat yang kayak gituan. Cuman karena takut ya cobalah besok aku bawa ke teman aku untuk nutup kelebihannya. Dia bilang gitu. Pas aku dengar pembicaraannya, muka aku kayak kaget gitu. Terus berapa hari kemudian ditutuplah kelebihan aku ini. Tapi bilangnya akan kebuka lagi pas saat umurnya 17 tahun. Sedangkan aku sekarang udah 13 tahun.
4 tahun lagi kata dia, dan gak akan bisa ditutup lagi, jadi ini cuma sementara aja. Dan aku sekarang gak bisa lihat sih, cuman lebih peka aja, mungkin sesekali lihat tapi gak sejelas dulu. Ada yang punya pengalaman serupa kah, kayak yang kamu tuh ternyata punya something gitu dan ditutup, tapi di umur keberapa mungkin akan gak bisa ditutup? Nah, punya cerita bisa komen di bawah. Nah, ini juga nih ceritanya nih masih berkaitan dengan something yang terjadi di tengah malam. Ya, aku mau cerita katanya dari Kaguya. Jadi pas kapan gitu kata dia, minggu kemarin kalau nggak salah, nggak bisa tidur karena lapar. Iya emang kayak kalau lo lapar tuh langsung, lo nggak bisa tidur. Gue juga gitu. Dan itu jam 1-an, hampir setengah 2 pagi gitu. So aku keluar kamar lalu ambil makanan ke dapur sambil nyanyi supaya nggak sunyi amat. Nah aku sengaja siul pakai lagu Make a Wish, jadi kayak sambil siul gitu kan, sambil jalan nengok ke arah tangga. Kalau ke arah tangga itu tempat jemuran, jadi ya aku rada nggak enak gitu, maunya tuh lihat ke tangga terus. So aku ambil HP aku buat nonton YouTube sambil makan gitu, sekalian ngalihin perhatian aku dari tangga. Jadi kayak dia nonton HP biar nggak ngeliatin tangga mulu gitu ke arah jemuran kan. Gak selang beberapa menit tiba-tiba lampu dapurnya mati terus nyala lagi. Pas nyala itu ada yang mengeram di telinga kanan aku kayak gitu. Aku kayak panik gitu, terus langsung bawa makanan aku ke kamar, terus nyalain lampu kamar, TV juga aku nyalain. Habis makan saking gemeterannya mau naruh piring ke dapur, tapi yang gue bayangin tuh lu tetep makan gitu ya walaupun takut ya. Aku mikir hampir 10 menitan buat naruh ke dapur atau enggak, jadinya aku naruh pagi aja. Tapi emang setahu aku siulan itu salah satu hal yang mengundang makhluk-makhluk tersebut untuk datang gitu guys. Kalau kalian punya cerita juga kan tentang siulan-siulan? Oke, ini aku ada cerita lagi selanjutnya ini ya. Dia bilang gini, jadi ceritanya 2 hari belakangan ini gue tuh nginep di kosan teman buat ngerjain laporan. Ada juga yang kayak gitu. Nah kemarin malam sekitar jam 12-an gue masih ngerjain laporan sama temen gue kak. Oh my god, semangat. Nah karena udah kelewat mumet, gue nonton yang horror stories part-4-nya KGB sama temen gue. Lo malam-malam nonton kayak gituan, oh my goodness. Masa waktu part kakak cerita yang cerita terakhir ada cewek ketawa kenceng banget samping telinga gue. Dan bukan cuman gue yang dengar, tapi gue juga, temen gue juga dengar ternyata. Abis itu, abis laporan kagak dikelarin, buru-buru tidur. Nah biar cepet tidur, gue dengerin lagu Dreamies Candlelight. Masa dari tengah lagu ada suara cewek gitu ikutan nyanyi Candlelight. Langsung gue copot earphone-nya, terus pasang lagi, dan masih ada tuh suara cewek ikutan nyanyi. Karena penasaran gue dengerin sampai habis lagunya, dan suara si cewek itu ikutan nyanyi dong sampai akhir lagu Candlelight. Itu setannya kok bisa apa lagu Candlelight ya kak? Iri sesama NCTzen yang apal sama lagu NCT kagak, malah iri sama setan iya. Agak bingung ya gue. Yang jelas lo kenapa udah tahu malam-malam lo malah nontonin cerita horor. Terus yang kedua gue juga bingung itu setannya kenapa NCTzen juga kali ya, gue juga gak ngerti deh. Menurut kalian gimana? NCTzen juga kah si cewek itu atau I don't know. Oke, ini cerita selanjutnya dari Imuna X2. Jadi bilang, kak aku pernah nih sekali ngalamin kejadian horor. Jadi aku tuh di rumah cuman berdua sama mama, karena kakak sama adik aku lagi ngaji di pengajian. Jadi orang rumah tuh pada gak ada gitu ya. Terus mama aku bilang, Im, mama mau beli nasi dulu ya, kamu di rumah sendirian, berani gak? Kayak gitu. Terus aku bilang, ya berani gitu. Pas aku lagi nonton streaming NCT, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok gitu. Terus aku jawab, siapa itu? Orangnya diem aja. Terus aku matiin streamingnya, ternyata gak ada orang yang ngetok pintu. Setelah itu aku lanjut streaming, ada suara lagi. Aku ngomong lagi, siapa itu? Gitu, masih ada tok gitu. Kata dianya, bukan siapa-siapa. Jawab gitu dia, bukan siapa-siapa.
Abis itu aku langsung pura-pura tidur. Sekitar 15 menit mama pulang. Terus aku bilang, "Ma, tadi ada orang di pintu." Kata mama, "Nggak ada kok, kakak sama adik masih di pengajian," kata mama. Terus pas malam-malamnya tiba-tiba aku ketindihan. Jadi dia kayak rep-repan gitu. Gue gak ngerti juga, mungkin kayak dari pas siangnya dia udah berusaha gangguin atau gimana gitu. Kalian pernah juga kah kayak ada yang ngetok-ngetok pintu, terus pas dibuka gak ada, atau pas ngetok-ngetok pintu pas didengerin ternyata gak ada siapa-siapa? Punya pengalaman serupa juga guys. Oke, this is the last story. Nanti aku akan lanjutin lagi ke part selanjutnya. Dia ini dari Shivara, dia bilang, "Jadi gini, ini kejadiannya pas lagu From Home NCT keluar. Kan aku baru lihat MV From Home tuh jam 2:30 pagi. Oh my goodness. You have to sleep at that time." Nah, awalnya tuh enak-enak aja didengar, tapi pas bagian Chonla yang pas pakai bahasa Cina, di situ videonya tuh loading gitu, jadi tiba-tiba loading. Ya aku kira itu karena wifi-nya error. Tapi pas agak mulai keputer gitu lagunya, tiba-tiba ada yang bisik gitu di telinga kanan aku. Bener-bener ada yang bisik bilang, "Itu siapa?" Sambil ketawa, hihihihi. Suaranya tuh kayak anak umur 12 tahun gitu. Tapi pas aku noleh gak ada siapa-siapa. Nah paginya tante aku datang ke rumah buat main-main gitu. Tapi tante aku ini emang bisa lihat hal-hal yang kayak gitu kak. Pas tante aku lihat ke arah kamar aku, tiba-tiba bilang, "Kamar kamu kok banyak anak kecilnya? Padahal di kamar aku gak ada siapa-siapa." Pas tante aku bilang gitu, aku langsung keinget kejadian jam 2:30 malam tadi. Jujur aku berusaha ngelupain kejadian itu, tapi masih kepikiran terus. Anak kecil mungkin ngeliat Conlo kayak, siapa tuh, kok sama-sama gemes ya kayak aku gitu. I don't know who is that. Gimana guys, kalian punya pengalaman juga kah? Kayak ada yang diketok atau ada yang berbisik atau apa gitu. Tapi yang jelas gini loh, kalau menurut aku sendiri ya pribadi, kalian tuh ketika malam ya streamingnya udah kayak, itu bukan malam lagi, kayak pagi gak sih, kayak jam 1:30 pagi, jam segitu. Itu memang aktivitasnya mereka tuh jauh lebih tinggi gitu kan. Aktivitas kita udah yang seharusnya lebih menurun dibanding mereka. Jadi mungkin energinya mereka tuh lebih besar, lebih gampang untuk menunjukkan keberadaan mereka gitu sih menurut aku. Yang jelas jangan lupa baca doa kalau mau tidur gitu. Kalau aku biasanya wudhu dulu gitu, wudhu terus baru baca doa. Jadi kita lebih tenang dan dijaga oleh malaikat sampai paginya gitu guys. Kalau kalian gimana, ada cerita juga, kalian bisa share di bawah dan aku akan lanjut lagi ke part selanjutnya. Happy holiday guys, Happy New Year.